Halo friends, kita lagi ada di Nafit Podcast. bersama gue Karissa Dan gue Christina. Dan gue Jeremy. Di episode pertama podcast kita hari ini kita bakal ngebahas seputar Horor. Jadi di podcast kita hari ini kita bakal ngebahas tentang urban legend. Jadi apa sih itu urban legend? Jadi FYI, urban legend itu adalah cerita rakyat yang dipercaya masyarakat tetapi belum dapat dibuktikan sebuah kebenarannya. Jadi semacam mitos gitu. Oke, jadi kita bakal ngebahas urban legend dari dua negara nih. Yang pertama dari Amerika dan yang kedua dari Indonesia. Kita cerita dulu ya dari Amerika. Oke. Jadi cerita pertamanya di judulnya The Babysitter and the Man Upstairs. Jadi ada seorang babysitter yang kerja di sebuah rumah besar di Amerika. Nah, suatu malam si babysitter ini tuh dapat telepon aneh. Pas diangkat, orang di ujung teleponnya itu terus nanya. Dia kaget dong. Terus langsung aja dimatiin sama dia. Nah, tapi telepon ini tuh terus-menerus berdering. Nah, terus si babysitter itu makin ketakutan dong. Akhirnya dia nelfon polisi. Terus polisinya ngecek panggilan tersebut. Nah, ternyata panggilan itu berasal dari dalam rumah kamar anak-anak pas tidur. Di dalam kamar anaknya. Yes. Jadi ketika polisi datang, polisi tuh kaget banget karena ternyata anak-anaknya tuh udah meninggal. Dan pelakunya adalah orang yang tinggal di dalam rumah selama berminggu-minggu. Orang itu ada di kolong kasur anaknya. Sumpah. Ini serem banget. Selama 6 minggu itu berarti dia nggak kelihatan, Gak ada yang tahu. nggak ada yang tahu. Terus Jadi dia apa? malam-malam telepon. Jadi nelfon. Yang nelpon dia. Wow. Oke. Kita lanjut aja ke cerita kedua. Kita lanjut ke cerita kedua. Jadi cerita kedua ini tuh dari Indonesia Oke. dan lumayan deket banget ya sama kita. Jadi ada salah satu mahasiswa baru yang baru banget keterima di salah satu universitas di Yogyakarta. Oke. Jadi karena dia baru keterima dan baru pindah ke Yogyakarta, dia pindah-pindahan nih. Terus capek dong karena baru pindahan. Nah, pas sudah malam dia ngantuk banget. Terus dia mau tidur karena capek kan. Terus waktu dia mau tidur, tiba-tiba dia dengar suara ketukan dari dalam lemari. Oke. Akhirnya pas dia dengar suara itu, karena dia capek banget, akhirnya dia hirauin nih. Oke. Besok paginya dia cerita ke ibu kosnya. Tapi ibu kosnya cuma bilang, udah, kamu kecapean doang. Udah ya. Saat siswa itu mau pergi, si ibu kos manggil lagi. Bu, lain kali jangan dibuka ya lemarinya. Waduh. Lah, bingung dong mahasiswanya. Maksudnya apa nih? Udah tuh dibiarin aja. Pas malam harinya lagi dia lagi ngerjain tugas. Dia denger lagi suara ketukan dari dalam lemari. Wah, ini kedua kalinya ya berarti ya. Dia coba fokus nih, fokusin pendengarannya. Pasti dalam lemari nih dia bilang. Dibuka dong lemarinya. Gak ada apa-apa. Oke. Gak ada apa-apa. Cuma ada baju aja sama Oke. cermin. Aduh. Gak ada yang aneh. Karena kesel, dia tutup pintu lemari kenceng-kenceng. Oke. Gak lama, kedengaran lagi suara ketokan dari dalam. Aduh. Kayak yang ketiga kalinya nih. Ketiga kalinya. Aduh, serem banget. Dibuka lagi lemarinya. Masih sama, gak ada apa-apa. Tapi dia perhatiin cerminnya. Cuman ada pantulan dia yang lagi senyum. Gak ada yang aneh. Oh my god, dia kan kesel buka pintunya. Dia gak mungkin senyum dong, masa kan lagi kesel. Iya. Why pantulannya? Semua merinding. Gue merinding banget.
Gue juga ada sebenarnya cerita. Oh. Ini ceritanya sebenarnya udah lama, mungkin kalau nggak salah 5 tahun lalu. Dan ini gue juga denger sih sebenarnya dari cerita orang gitu loh. Jangan COVID berarti ya. Zaman COVID, bener. Nah tapi pas gue dengar ini tuh ada plot twist yang membuat gue akhirnya nggak bisa ngomong sama sekali. Kayak ternyata serem banget. Jadi ceritanya itu di satu kota Oke. ada satu penyanyi perempuan Oh. gitu, dan dia tuh lumayan terkenal lah di masa itu gitu. Waktu si penyanyi ini pengen mutusin untuk bikin single baru, lagu baru gitu. Akhirnya di satu momen rilis lah lagunya ini. Gitu, lagunya rilis dan didengerin kan sama banyak orang gitu. Akhirnya banyak fansnya itu yang nyariin dia setelah lagunya itu keluar. Karena ternyata setelah lagunya itu rilis, kabar si penyanyinya ini nggak kedengeran lagi. Kenapa dia mati? Gitu. Jadi ternyata pas dicek, karena ini viral kan, karena penyanyi ini nggak tahu nih kemana gitu kan. Akhirnya sama si sahabat-sahabatnya ini, gue deg-degan ceritanya. Jadi sama istilahnya yang deket lah sama si penyanyi ini gitu ya. Akhirnya meriksain ke apartemennya si penyanyi ini. Nah ternyata pas disamperin ke sana, penyanyi itu udah meninggal di kamarnya gitu. Akhirnya nggak ada yang tahu nih kenapa gitu loh, kayak nggak jelas kenapanya gitu loh. Terus akhirnya pas di istilahnya di otopsi gitu kan sama dokter untuk dicek nih kenapa nih kira-kira karena gitu kan kan. tiba-tiba ditemukan meninggal kan. Iya betul, karena kan nggak tahu kenapa, akhirnya udahlah dicek gitu kan. Akhirnya setelah dicek ini, dia ini tuh ternyata udah meninggal 7 hari lalu. Yang berarti pas lagunya ini rilis tuh dia udah meninggal dari 7 hari yang lalu. Gitu. Dan yang lebih bikin takut adalah lirik lagunya. Jadi gua ini sebenarnya mungkin kalau dicari di YouTube ada ya. Nah jadi ada liriknya itu mungkin di bagian refnya kalau nggak salah. Jadi lirik dari si perempuan itu kayak ayo mati, bunuh diri, biar kita jumpa lagi seperti dulu. Dia ngajak. Gue merinding banget, Cok. gitu. Jadi maksud gue gini loh, kalau ternyata pas dicek sama dokternya dia udah meninggal 7 hari lalu, terus maksud gue yang nyanyi itu siapa, terus yang ngerilis itu siapa, terus udah gitu liriknya kayak gitu kan. Iya. Itu jadi makanya fansnya itu pada kaget, kok liriknya kayak gini. Kayak dia nyariin. Betul. Terus pas udah lagunya ini rilis, terus kok liriknya kayak gini, kan kabarnya hilang dia kan. Jadinya makanya fansnya nyariin, terus sahabat-sahabatnya akhirnya ngecek dan ternyata dia udah meninggal dari 7 hari lalu. Ya sampai sekarang jadi misteri gitu loh. Wah, gue merinding sih. Kayak- Merinding banget sumpah. Kayak kenapa gitu, kayak alasannya juga nggak jelas sampai sekarang. Kalau teman-teman search lirik yang tadi gue sebut ya, mungkin ada sih Iya, lagu. masih ada ya berarti. Di Pasti YouTube, ada, di pasti Google ada tuh lagunya, ya. ada di YouTube ada. Ini ceritanya memang sepertinya real, tapi jelasnya detailnya Urban seperti apa legend. mungkin gue kurang pasti nangkepnya. Cuman kurang lebih seperti itulah. Aku juga ada salah satu cerita urban legend nih. Apa tuh? Ya, jadi aku tuh sering kebangun jam 4 subuh gitu. Kenapa tuh? Subuh lagi. Iya, karena aku tuh harus kebiasaan kayak kalau udah tidur tuh tiba-tiba mau buang air kecil gitu loh. Iya sih, Oke. sering sih. Iya, dan kebetulan aku tuh toiletnya itu di luar kamar. Oke. Nah, di lantai 1 itu kamarnya itu semua pakai kayu dan itu udah pasti kayak kalau tiap kali dibuka tuh kayak krit. Ada bunyi. Iya, iya, gitu. iya. Nah, terus aku lagi buang air kecil sambil main HP.
aku nggak dengar suara apa-apa. Main HP-nya juga cuma kayak nge-scroll doang. Tiba-tiba ada, Pagi jam 4. iya, nggak ada suara. Terus pas keluar, Belum buka pintu. Oke. Aku kayak mikir, siapa ya? Adekku kah? Atau cecekku kah? Atau Oke. terus habis itu aku bilang siapa? Kali Oke. pas aku buka nggak ada siapa-siapa. Aku coba ngecek ke sekeliling, Oke. nggak ada siapa-siapa. Ya iseng banget, serem. Aduh. Banyak banget ya ternyata itu Iya. sering banget subuh-subuh. Dan kalau dicari katanya itu tuh kayak kalau dia ngetok 3 kali itu artinya dia mau datang. Dia minta izin buat Oh datang. my god. Kenapa banyak sekali? Cerita-cerita urban legend yang kayak gini tuh Iya. emang lebih bikin Iya, iya. merinding ya, karena maksudnya kita nggak tahu kebenarannya, Betul. tapi masih suka diomongin banyak sama banyak orang gitu loh. Jadi kayak hal yang terus diomongin itu kan pasti suatu saat nanti kan bakal jadi sebuah kepercayaan kan, Betul, Iya, betul. betul. karena diomongin terus gitu. Iya. Dan itu sih merinding banget sih. Mau dibilang palsu atau nyata juga nggak ada bukti. Iya, Iya betul. betul, nggak ada buktinya. Orang bisa percaya, bisa juga enggak gitu Iya, kan. iya, Hanya betul. karena dari cerita aja. Tapi ya balik lagi sih, kalau cerita kayak gini pasti ada orang yang akhirnya percaya, ada orang yang akhirnya ya udahlah cuma cerita Iya sih. doang, Iya, paling jadi- bohongan gitu kan. Betul. Gitu. Jadi ya balik lagi ke kalian yang menonton lah gitu. Jadi mungkin itu aja cerita podcast horor kita. Podcast di episode 1 ini jujur serem banget Merinding banget. dari masing-masing cerita yang ada. Merinding banget. Dari ceritanya Clarissa yang dari luar negeri dan Indonesia, terus Tina tadi pengalaman pribadinya, Iya. terus cerita gue juga yang gue dengar dari tempat lama gitu. Jadi itu semuanya ya sebenarnya percaya nggak percaya gitu ya, Iya tapi kan sih. kita ngalamin sendiri gitu loh. Hmm. Jadi mungkin ya kalian yang menilai lah seperti apa gitu. Jadi thank you buat friends semuanya yang sudah nonton podcast kita hari ini. See you di next podcast. Bye bye. Wah. Jadi di Novi Podcast episode kedua hari ini kita mau ngebahas tentang apa, Jar? Kita mau bahas tentang sandwich generation.